Ya, bersyukur boleh bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yunus pasal 4. Yunus pasal 4, kita akan bacakan seluruh pasal, tapi saya akan bacakan dari pasal 3 ayat 10 dulu. Pasal 3 ayat 10, habis itu pasal 4 ayat 1 saya yang bacakan. Setelah itu semua ayat yang genap Bapak Ibu bacakan, kita akan baca secara silih berganti. Saya bacakan dari Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni mereka telah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami terus boleh hidup di dalam anugerah-Mu yang Engkau nyatakan, yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, sehingga pada pagi ini kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, dan kami ingin sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, karena firman-Mu lah yang akan menerangi seluruh hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami seperti orang buta jalan dalam kegelapan, atau melakukan apapun yang memuaskan hati kami, tanpa mempedulikan apa yang Engkau kehendaki. Pimpinlah kami sehingga melalui firman-Mu, kami boleh belajar apa yang Engkau nyatakan, dan bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu, sehingga kami menghidupi hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kami menyadari iman kami sering tergoncang, kami menyadari seringkali kami begitu egois, dan kami mohon Tuhan terus boleh mengubah kami, membentuk kami. Dan pimpinlah setiap kami, berikanlah roh-Mu yang boleh mengajar kami, membuka hati kami, sehingga setiap firman yang diberitakan boleh menguatkan, membangun iman kami, dan mempertobatkan kami. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup lama menjadi orang Kristen, apalagi yang dari kecil ikut sekolah minggu, pasti tahu lah cerita Yunus gitu ya. Setidaknya tahu ada satu di Alkitab, ada satu orang yang pernah dilempar ke laut, terus ada ikan besar atau ikan paus katanya menelan dia, dan dia survive 3 hari di perut ikan. Gimana survive-nya itu urusan lain gitu ya. Tapi justru yang itu yang kita ingat, Yunus ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, bagaimana dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, terus dia melarikan diri, dia sengaja
pergi ke arah yang 180 derajat berubah. Misalnya kalau Niniwe itu ada di sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan saya, dia sengaja pergi ke sebelah kiri gitu. Maka dia naik kapal, dia pergi ke Tarsis yang dianggap ujung dunia pada saat itu, yang sangat berlawanan dengan posisi di mana Niniwe berada. Dia melarikan diri dan Tuhan tidak membiarkan gitu. Kalau Tuhan mau membiarkan orang melarikan diri dari panggilannya itu sangat gampang gitu. Kalau Tuhan sudah tidak peduli terhadap seseorang karena dia tidak taat kepada panggilan Tuhan, Tuhan biarin dia mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan nabinya ini mati sebagai seorang yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak membiarkan nabi ini mati di dalam satu keberdosaan gitu ya. Maka Tuhan dalam kasih-Nya terus memimpin melakukan segala sesuatu yang dia lakukan di dalam kedaulatannya. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan Yunus dan akhirnya membawa Yunus kembali kepada kesadaran bahwa dia itu nabi. Dan dia dipanggil Tuhan untuk mengerjakan fungsinya sebagai seorang nabi yang membicarakan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Maka setelah diselamatkan, Yunus pergi ke Niniwe. Dikatakan pergi dengan hati yang tidak rela gitu ya. Gimana bisa tafsirkan itu? Lihat kalimat yang diucapkan. Kita tidak tahu Tuhan mau Yunus membicarakan apa, mengkhotbahkan apa. Yang kita tahu yang dicatat adalah Yunus hanya mengkhotbahkan penghakiman Tuhan. Hai kota Niniwe, dalam 40 hari Tuhan akan menjungkir balikan kota ini. Yunus hanya memberitakan akan penghakiman Tuhan. Tapi Yunus sadar, dan nanti kita akan renungkan kenapa dia tidak mau pergi. Waktu dia dengan reluctant atau dengan amarah mengucapkan penghakiman Tuhan pun, dia sadar apa yang mungkin terjadi dari kalimat yang dia ucapkan. Dan dikatakan di pasal 3 ayat 10, sesuatu yang Yusuf takut-takutkan, yang menjadi mimpi buruk dia terjadi. Yaitu kota Niniwe bertobat. Dari raja sampai katanya binatang-binatang pun harus puasa. Dan akhirnya mereka bertobat. Dan apa yang terjadi waktu mereka bertobat? Tuhan mengampuni mereka. Itu yang ditakutkan oleh Yunus. Yunus sadar waktu Tuhan mengutus dia untuk pergi, meskipun berita yang diucapkan ada berita penghakiman, tapi untuk apa kirim seorang nabi kepada satu bangsa yang begitu jahat, jikalau Tuhan tidak mempunyai kehendak supaya mereka bertobat dan diampuni? Maka Yunus sangat sadar, dan waktu dia tahu benar kota itu bertobat dan Tuhan mengampuni mereka, apa yang terjadi? Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya berkhotbah di pusat kota Surabaya gitu ya, dari gubernur sampai abang-abang di kaki lima bertobat, reaksi apa yang muncul dalam hati Bapak Ibu sekalian? Jujur, kayaknya agak konyol ya kalau reaksinya Bapak Ibu marah-marah gitu. Agak konyol kalau reaksinya engkau protes gitu, engkau marah-marah. Ibaratnya nih sekarang Pendeta Arudin sama rekan-rekan pergi ke Toraja, terus minggu depan minta satu orang datang sharing di mimbar ini. Terus Bapak Ibu lihat mukanya merah, penuh dengan kemarahan, terus dia mulai sharing gitu ya. Terus engkau merasakan amarah yang begitu besar. Dalam hati Bapak Ibu akan bingung kan? Kenapa dia begitu marah? Ini mau sharing di atas mimbar gitu. Kenapa marah? Kenapa gusar? Kenapa mukanya itu kayak nggak senang banget? Kenapa? Kalau Bapak Ibu tanya, apakah kalian ditolak di Toraja? Apakah kalian dianiaya di Toraja? Apakah semua pelayanan di Toraja gagal? Terus jawabnya, enggak. Pelayanan itu sangat sukses. Semua gereja membuka pintu. Bahkan dari pemimpin-pemimpin kota sampai kepada setiap orang yang kami jumpai, mereka bertobat. Maka pertanyaan yang akan muncul dalam diri Bapak Ibu, kalau begitu kenapa engkau marah? Kenapa mukamu begitu merah? Kenapa amarahmu begitu membara? Apakah kamu tidak senang kalau orang mendengarkan berita firman dan mereka bertobat? Bagi kita konyol gitu ya.
Bagi kita itu tidak masuk akal. Harusnya yang masuk akal adalah kita nyanyi haleluya, puji Tuhan gitu ya. Semua kota bertobat gitu. Tapi itu yang terjadi kepada Yunus. Maka pertanyaannya, mengapa? Itu wajar gitu. Dan setiap orang yang mencoba menafsirkan kitab Yunus selalu harus berhadapan dengan pertanyaan mengapa. Mengapa begini, mengapa begitu? Apa yang ada dalam hati Yunus? Apa yang motivasi dia? Kenapa responnya seperti itu? Maka di pasal 4 ayat 2, Yunus mengatakan seperti ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, karena aku tahu siapa Engkau. I know you too well. Saya terlalu mengenal Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang menyesar karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus berkata, Tuhan, aku kenal siapa Engkau. Aku tahu sifatmu, aku tahu karaktermu. Dan Yunus berhadapan dengan dua karakter sifat Allah yang bagi dia sulit untuk direkonsiliasikan di dalam kasus Niniwe. Karakter apa? Yaitu keadilan Allah dan belas kasihan Allah. Allah di satu sisi adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Dan bahkan akan dikatakan dengan kalimat menyesal tak kala orang itu bertobat dan Tuhan merancangkan malapetaka bagi mereka. Berarti Yunus tahu tak kala orang itu bertobat, Tuhan pasti mengampuni dia. Tapi di sisi lain Yunus juga berhadapan dengan sifat Allah yang adil. Allah yang adil harus menghukum dosa. Allah yang adil tidak boleh bertoleransi dengan kejahatan. Dua karakter ini menjadi karakter yang begitu dominan diberitakan oleh para nabi. Dimulai dari mana? Dimulai dari kisah Musa. Di Keluaran pasal 32, 33, 34. Bapak Ibu kalau baca di kisah Keluaran itu apa yang terjadi? Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Akhirnya Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai. Dan gak turun-turun. Dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka bikin anak lembu emas. Dan mereka menyembah anak lembu emas. Dan Tuhan marah. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, biarkan aku, tinggalkan aku sendiri. Istilah minggil lu, kira-kira. Biar saya binasakan mereka. Saya akan membinasakan mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang Tuhan nyatakan di situ? Kita katakan kekudusannya, kita katakan keadilan Tuhan. Tuhan tidak bisa toleransi terhadap dosa dan Tuhan akan membasmi umatnya sendiri. Orang yang dia bawa keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi kepada Musa dalam peristiwa itu? Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mereka ini umatmu yang engkau bawa keluar dari Mesir dengan kuasamu yang begitu besar. Dalam perbincangan itu bahkan Musa mengatakan, kalau engkau membinasakan mereka, apa kata orang? Bagaimana dengan reputasi kamu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang melihat apa yang engkau lakukan? Tapi Musa juga mengatakan, jikalau engkau tidak bisa mengampuni mereka, jika engkau tetap mau membinasakan mereka, binasakan saya juga. Dan dalam doa-doa itu Tuhan menjawab Musa. Tuhan mengampuni umatnya dengan tidak membinasakan mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa? Waktu Musa turun dan melihat realita yang terjadi, dia yang marah sekarang. Dia yang gusar. Dia mengatakan, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Kaum Lewi ikut dan mereka membunuh 3.000 orang. Dari saudara mereka sendiri. Kenapa? Karena itu penghakiman Tuhan. Karena itu keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan peristiwa itu, belas kasihan Tuhan dinyatakan dengan tidak membinasakan umatnya. Tapi keadilan Tuhan dinyatakan dengan menghakimi umatnya juga. Maka dalam dua karakteristik ini, Allah yang adil dan Allah yang berbelas kasihan, Allah yang mengasihi, itu menjadi berita yang terus dikumandangkan oleh para nabi. Kadang mereka menyatakan keadilan Tuhan, kadang mereka menyatakan belas kasihan Tuhan. Dan dua karakter ini yang menjadi alasan umat Tuhan memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa Yunus marah?
Karena Yunus sedang berhadapan dengan dua karakter ini. Keadilan Allah dan belas kasihan Tuhan. Apa maksudnya keadilan Allah? Semua orang tahu. Yang dikatakannya adil itu berarti bertindak dengan benar. Tapi bertindak benar seperti apa? Yaitu Tuhan akan memberkati orang saleh. Tuhan akan memberkati orang benar. Dan Tuhan akan menghakimi atau menghakimi orang jahat. Orang fasik. Itu baru dikatakan Tuhan itu adil. Kalau Tuhan tidak menghukum yang jahat dan tidak memberkati yang baik, Tuhan itu tidak adil. Maka keadilan Tuhan di sini yang sedang dituntut oleh Yunus. Kota Niniwe dikatakan kota yang jahat. Dan bahkan kalau kita baca sejarah, bahkan apa yang terjadi kepada bangsa Israel nanti kita tahu. Bangsa Asyur itu bangsa yang sangat kejam di dalam menaklukkan satu daerah dan menindas dan menghakimi dan membunuh. Itu sangat-sangat kejam luar biasa. Maka dikatakan kota yang jahat ini. Kalau kota yang jahat ini, apa yang pantas mereka terima dari Tuhan? Ya keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan membinasakan dan menghukum kota Niniwe, Yunus akan sangat puas. Karena Tuhan menegakkan keadilannya. Tapi permasalahannya di sini nggak segampang gitu. Tak kalah setiap kali kita berhadapan dengan keadilan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan kisah Abraham gitu. Abraham itu dikasih tahu oleh Tuhan bahwa Tuhan mau membasmi Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena dosanya sudah di batas yang Tuhan izinkan, yang di batas yang Tuhan toleransikan. Waktu Abraham sadar Tuhan mau membasmikan kota Sodom dan Gomora, apa yang ada di benak dia? Di Kejadian pasal 18 ayat 25 dikatakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghakimi dengan adil? Masakah Tuhan engkau hakim atas seluruh bumi ini dan engkau tidak menghakimi dengan adil? Kenapa Abraham berpikir seperti itu? Abraham berpikir, kota ini jahat. Tapi nggak mungkin semuanya jahat kan? Pasti ada orang baik. Pasti ada orang yang menyembah Tuhan. Pasti ada orang benar. Minimum dia tahu ada Lot di sana. Dan keluarga Lot. Maka Abraham berkata, Tuhan, masakah engkau hakim atas segenap bumi ini boleh memperlakukan orang benar sama seperti orang jahat. Dengan engkau membasmikan satu kota ini, engkau tidak pandang bulu lagi. Engkau tidak memisahkan antara orang benar dan orang jahat. Orang benar pun yang ada di kota itu, engkau akan basmi. Itu nggak adil Tuhan. Itu suatu kejahatan yang tidak boleh engkau lakukan. Maka Abraham berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar? Bagaimana kalau ada 40? Bagaimana kalau ada 30? Bagaimana kalau ada 20? 10? Dan stop di sana. Karena setiap kali Tuhan mengatakan kalau ada 50 saya tidak akan basmikan. Kalau ada 10 orang benar di kota itu saya tidak akan membasmi kota itu. Dan percakapannya stop di sana. Dan Tuhan menghakimi Sodom dan Gomora. Kenapa stop? Karena Abraham sudah tahu Allah tidak akan bertindak sembrono. Allah di dalam tindakannya akan tetap adil sebagai hakim yang adil. Dan Tuhan nyatakan itu dengan apa? Dengan membasmi Sodom dan Gomora, tetapi menyelamatkan Lot dan keluarganya. Bagaimana dengan Yunus? Waktu dia menuntut keadilan Tuhan, apa yang ada di asumsi pemikiran dia? Di kota itu tidak mungkin ada orang benar. Di kota itu semuanya jahat. Maka di kota itu layak dihancurkan. Maka di dalam bagian ini banyak orang yang mencoba menafsirkan itu bertanya, apa sebenarnya yang ada di dalam hati Yunus atau motivasi Yunus sampai dia tidak mau ke Niniwe, sampai begitu Niniwe bertobat dia juga marah. Ada banyak tafsiran, ada yang mengatakan Yunus itu rasis. Kenapa rasis? Karena dia orang Israel dan Asyur adalah musuhnya Israel.
Atau ada yang mengatakan kalau Yunus itu nasionalis. Kenapa nasionalis? Karena kalau Niniwe itu survive dan bangsa Asyur tidak dihancurkan, maka itu akan mengancam keselamatan bangsa Israel. Dan di dalam sejarah kita tahu, Asyur akan datang menghancurkan kerajaan utara di tahun 722 sebelum Masehi. Jadi kalau kita mau melihat Yunus dengan agak sedikit positif, kekhawatiran itu real, kekhawatiran itu benar. Bahwa kalau Niniwe dan Asyur itu semakin jaya, maka itu menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Nasionalis. Ada yang menafsirkan Yunus sedang mempertahankan reputasinya. Maksudnya apa? Dia kan seorang nabi. Bagaimana tahu nabi itu asli sama palsu? Yaitu kalau apa yang dia ucapkan terjadi, berarti dia nabi benar. Kalau apa yang dia ucapkan tidak terjadi, berarti dia nabi palsu. Calvin bahkan menafsirkan seperti ini. John Calvin mengatakan, Yunus takut reputasinya rusak karena dianggap sebagai nabi palsu. Kenapa? Waktu dia mengatakan apa yang akan terjadi kepada Niniwe, realitanya tidak terjadi kan? Realitanya Tuhan tidak menjungkir balikan kota Niniwe. Maka dia marah. Atau ada yang terakhir memikirkan bahwa kalau Tuhan menghakimi Niniwe, berarti Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan menyatakan dia tidak toleransi terhadap dosa. Dia tidak akan toleransi terhadap kejahatan. Nah, ini bisa menjadi pelajaran yang bagus bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan membasmi Niniwe, bangsa Israel tidak akan macam-macam. Bangsa Israel tidak akan berani melawan Tuhan. Bangsa Israel tidak akan berani melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apapun motivasi yang ada dalam hati Yunus, kita bisa spekulatif. Tapi yang nyata itu adalah Yunus ingin Tuhan menyatakan keadilannya, bukan menyatakan belas kasihannya. Motivasi ini sering terselubung tak kala orang itu selalu mengambil satu karakter Tuhan dan dipertentangkan dengan karakter Tuhan yang lain sesuai dengan apa yang dia mau. Saya ambil contoh gitu ya. Kenapa seseorang mau jadi ateis? Di balik pemikiran seseorang menjadi ateis, dan itu ditulis oleh Nietzsche juga, seorang filsuf, bahwa kalau ada Tuhan, saya tidak bebas. Kalau ada Tuhan, berarti ada sesuatu oknum yang berkuasa, dan saya harus taat kepada dia, saya harus tunduk kepada dia, saya harus hidup seturut dengan apa yang dia mau, dan saya tidak bebas. Maka supaya saya bebas, Tuhan tidak ada. Atau contoh yang kedua, kenapa orang modern, orang sekuler, termasuk dalam kalangan Kristen, ada kelompok yang tidak mau memberitakan penghakiman Tuhan? Kenapa? Di dalam KPRI kita ada satu lagu, In Christ Alone. Di referensinya ada satu kalimat, "Cause on the cross the wrath of God is satisfied." Di atas kayu salib, murka Allah dipuaskan. Gitu. Kelompok liberal itu nggak mau. Satu denominasi namanya PC USA di Amerika berkata kepada yang menggubah lagu itu mengatakan lagu ini sangat bagus. Lagu ini akan kami masukkan dalam buku him kami. Tapi syaratnya cuma satu. Kamu ubah satu kata. Satu kata, cuma satu kata loh. Satu kata itu apa? Yaitu ubah murka jadi kasih. Bagus juga kan? Di atas salib, kasih Allah dinyatakan. Bagus kan Bapak Ibu sekalian? Mungkin lebih banyak orang terima itu. Tapi penulis nggak mau. Penggubah nggak mau. Ini yang kami tulis, ini yang kami imani, kami tidak akan ubah. Kenapa? Karena justru di atas di salib juga harus diberitakan penghakiman Allah dinyatakan. Murka Allah dinyatakan, bukan cuma kasih Allah. Maka orang suka memilih satu karakter Allah dan karakter yang lain seturut apa yang dia mau. Bahkan mungkin dengan motivasi supaya mengabarkan Injil dan sebagainya gitu ya. Setan pun melakukan hal yang sama dalam kisah Ayub gitu ya. Maka di sini kita melihat apa yang terjadi kepada Yunus. Yunus sedang berkata, saya tahu loh harusnya dunia ini gimana dijalankan.
Saya lebih tahu bagaimana dunia ini akan lebih baik, yaitu jika Tuhan menyatakan penghakimannya. Kalau Tuhan tidak menghakimi Niniwe, apa kata dunia? Dunia akan semakin kacau. Orang akan sesuka enaknya berbuat jahat dan tidak takut kepada penghakiman. Ada poinnya kan? Tapi poin yang bermasalah adalah, apakah Yunus sedang berpikir dia lebih tahu bagaimana mengoperasikan dunia ini? Apakah Yunus lebih berbijaksana daripada Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan terhadap hal-hal yang terjadi? Tapi Allah sekali lagi tidak membiarkan Yunus. Allah seperti gembala yang mencoba terus membawa Yunus kepada kesadaran. Apa sih yang ada di hatimu sebenarnya? Di luar kelihatannya bagus. Di luar kelihatannya engkau membela keadilan Tuhan. Di luar kelihatannya engkau bahkan membela reputasi Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang ada di hatimu? Maka Tuhan di bagian selanjutnya, Yunus berkata kepada Tuhan di pasal 4 ayat 3. Jadi kiranya ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dan Tuhan menjawab kepada Yunus, layakkah engkau marah? Yunus berkata, Tuhan, cabutlah nyawaku, biar aku mati. Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Poin yang kedua yang saya mau angkat yaitu apa yang ada di dalam hati Yunus. Pertama, hati yang marah tadi. Yang kedua, hati yang terpecah. Hati yang divided, hati yang terpecah-pecah. Tidak satu, tidak utuh. Maksudnya apa? Kenapa seseorang itu minta mati? Dalam kondisi apa seseorang berpikir lebih baik mati daripada hidup? Saya kasih 2 contoh. Di Alkitab misalnya, Musa pernah minta mati kepada Tuhan. Di bilangan pasal 11 ayat 15. Waktu orang Israel itu komplain kepada Musa, marah-marah kepada Musa. Kenapa? Karena mereka nggak ada daging. Mereka nggak bisa makan daging. Mana terus, bosan gitu ya. Maka mereka komplain, lebih baik kami di Mesir. Kami limpah dengan makanan daging. Meskipun kami jadi budak, tapi kami makan daging. Musa menghadapi bangsa ini, itu sudah, kesabarannya sudah sampai ke ujung tombak gitu. Dia udah gak sabar, dia udah gak bisa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jika engkau memperlakukan aku seperti ini, lebih baik aku mati. Kenapa? Karena sikap bangsa Israel itu membuat Musa itu depresi. Dengan berbagai macam komplain dan berbagai macam sikap yang mereka nyatakan selama ini, sampai Musa pun yang dikatakan yang sangat sabar itu udah gak sabar. Udah berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau memperlakukan aku seperti ini, lebih baik aku mati. Yang kedua adalah Elia. Elia nabi besar. Elia melakukan mujizat yang luar biasa. Peperangan yang begitu dahsyat melawan Nabi Baal. Tapi setelah semua itu selesai, dan dia diancam oleh Isabel, istrinya Ahab. Dia melarikan diri, dan dia masuk ke goa, dan dia ditanya Tuhan, Elia, kamu ngapain di sini? Dia ngomong sama Tuhan, dia bilang, lebih baik aku mati saja. Kenapa Elia minta mati? Kenapa Musa minta mati? Kenapa Elia minta mati? Karena beban mereka anggap begitu berat. Mereka sangat tertekan, mereka putus asa, mereka mengandaikan apa yang mereka kerjakan selama ini sia-sia. Elia melihat realita bahwa mujizat yang begitu dahsyat pun tidak bisa mempertobatkan seluruh orang Israel. Apalagi pengharapannya? Apalagi yang bisa diharapkan dari bangsa ini? Maka di dalam keputusasaan mereka, di dalam tekanan yang mereka hadapi, orang sering berasa udah nggak ada harapan. Orang sering berasa nggak ada sesuatu lagi yang bisa dipertahankan untuk hidup. Atau kalau mau ditarik satu kesimpulan, sudah tidak ada satu hal pun yang layak untuk dihidupi. Tidak ada makna lagi untuk hidup. Makanya orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan yang begitu berat, bisa masuk kepada tindakan bunuh diri. Karena bagi mereka udah nggak ada gunanya saya hidup.
Saya tidak bisa lagi melihat ada satu hal pun di dalam kehidupan ini yang layak untuk saya hidupi. Nggak ada. Pertanyaannya kenapa itu juga terjadi kepada Yunus? Emangnya Yunus depresi apa gitu? Emangnya Yunus kehilangan apa? Ada seorang psikiatris, dia agnostik, berarti dia bukan Kristen gitu ya. Tapi dia mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa waktu zaman Nazi. Dia bersama mungkin bahkan 2000 orang masuk ke dalam kamp konsentrasi. Dan selama 2 tahun mereka diperlakukan itu seperti bukan manusia, pasti kita tahu. Tapi mereka survive. Ada yang survive dan dia survive. Dia bisa keluar dari kamp konsentrasi dan habis itu dia mikir, dia renungkan dan dia menulis satu buku The Search for Meaning, itu mencari makna. Dia mengatakan apa yang membuat orang di dalam kondisi seperti itu bisa bertahan hidup. Jawaban dia cuma satu. Tak kala orang itu masih bisa melihat ada makna di dalam kehidupan. Tak kala orang itu masih bisa melihat ada satu hal loh, sekecil apapun, itu yang bisa berarti untuk saya tetap hidup. Makna itu macam-macam. Bisa istri kita, suami kita, anak kita, usaha kita. Apapun yang kita anggap yang paling berharga, yang memberi nilai, yang memberi makna, sehingga kita bisa tetap bertahan hidup. Maka tak kala seseorang putus asa dan minta mati, berarti dia sudah tidak ketemu makna lagi. Sudah tidak ada sesuatu yang dia berasa layak untuk dihidupi. Maka pertanyaannya, apakah Yunus juga mengalami hal itu? Apakah dengan Tuhan mengampuni Niniwe, itu membuat Yunus depresi, frustasi, dan pikir, untuk apa lagi saya hidup? Gak ada gunanya lagi saya hidup. Gak ada makna bagi saya untuk tetap hidup. Tuhan sudah memperlakukan aku seperti ini. Maka dia minta mati. Dia bilang, lebih baik aku mati. Tapi di dalam konteks seperti ini, Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu adalah pertanyaan yang Tuhan selalu lontarkan kepada manusia yang sudah lupa diri. Manusia sudah lupa, manusia adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Misal dalam kisah Ayub, waktu Ayub juga protes kepada Tuhan. Tuhan bukan datang sebagai penasehat atau konselor yang mengatakan, Ayub sabar ya, ini adalah godaan sebentar, bertahan, nanti sebentar lagi akan beres. Enggak. Tuhan datang kepada Ayub. Ayub, sekarang berdiri sebagai laki-laki. Saya bertanya kepadamu dan engkau jawab aku. Dan Tuhan bertanya, waktu aku menciptakan semuanya itu, waktu aku melakukan ini, waktu dengan bijaksana aku melakukan semua di dalam ciptaan ini, kamu ada di mana? Ayub diam. Dan Ayub berkata, aku menarik kembali semua perkataanku, mulutku kututup. Kenapa? Tuhan sedang mengkonfrontasi Ayub. Engkau siapa? Dan saya siapa? Sama waktu Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Adakah engkau berhak untuk marah kepadaku? Adakah engkau punya kualifikasi untuk marah kepadaku dengan apa yang aku lakukan? Seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller, waktu dia merenungkan bagian ini, dia menyimpulkan, dan saya pikir ini sesuatu kesimpulan yang sangat tepat gitu ya. Yaitu apa yang terjadi pada Yunus itu pada ujungnya adalah masalah hati. Apapun orang mengatakan mungkin rasis, mungkin nasionalis, mungkin ada motivasi yang lain, tapi di ujung titik yang paling pusat itu adalah masalah hati. Kenapa masalah hati? Karena apa yang ada di hati dia? Apakah di hati dia itu Tuhan atau yang lain? Saya ambil contoh ya. Mungkin pernah kita alami atau nggak tahu orang lain alami gitu ya. Waktu saya mengatakan, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Dan yang saya dapatkan itu seperti ini. Kalau begitu untuk apa saya layani? Tuhan, saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin berdoa, saya sudah melakukan segala sesuatu yang dianggap Engkau berkenan,
tapi toh saya tetap sakit kanker stadium 4. Kalau begitu untuk apa saya melakukan semuanya itu? Tuhan, saya sudah kasih persembahan loh. Tapi kok usaha saya gak naik-naik? Untuk apa saya kasih persembahan? Tak kala setiap kita mempunyai pikiran seperti itu, apa yang terjadi dalam hati kita? Hati kita sedang tidak mempertuhankan Tuhan sebagai Tuhan. Hati kita sedang menjadikan Tuhan itu sebagai sarana untuk apa yang kita inginkan. Waktu Yunus mengatakan dia mau mati saja. Kenapa? Karena Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia anggap yang seharusnya dilakukan. Maka dalam bagian ini, apa yang terjadi dalam hati Yunus? Saya katakan hati yang terbelah. Divided heart. Hati yang terpecah-pecah. Hati yang bercabang. Hati yang bercabang satu kepada Tuhan, satu kepada yang lain. Dan Alkitab khususnya di Perjanjian Baru itu sering menggambarkan hati yang bercabang itu sebagai sumber dari kecemasan atau anxiety. Saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu mungkin tahu kisah mengenai Marta dan Maria yang sering dikarikaturkan, satu yang super sibuk, seksi sibuk, dan satu yang mau belajar gitu ya. Seperti orang Livo mau belajar dan ada yang sibuk-sibuk gitu. Yang menariknya di dalam bagian itu, Marta komplain kepada Maria dan kepada Tuhan Yesus, guru minta dia dong, kasih tahu dia juga harus membantu gitu. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir, atau lebih tepat engkau gelisah, engkau anxious, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Marta, hatimu sedang bercabang. Nah, itu yang membuat engkau gelisah. Itu yang membuat engkau cemas. Engkau sibuk dengan bagian-bagian yang lain. Engkau sibuk dengan ini, engkau sibuk dengan itu, dan segala macam yang engkau sibukkan. Tapi Marta itu cuma pilih satu. Yang ada di hatinya itu cuma satu. Tidak bercabang. Apa yang dia inginkan? Yaitu mendengar Tuhan. Maka Kristus mengatakan, engkau khawatir, engkau gelisah, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang diperlukan. Maksudnya, hatimu itu perlu fokus. Hatimu itu jangan bercabang, jangan terpecah-pecah. Hati itu berarah kepada satu saja. Dan Maria pilih itu, yaitu dengan mendengarkan pengajaran Yesus. Contoh yang kedua, waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, Matius pasal 6. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Kenapa? Apa salahnya saya kasih dengan tangan kanan, terus tangan kiri tahu? Nanti kita bahas ya. Terus dilanjutkan dengan, waktu engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, yang dengan kalimat bertele-tele supaya orang lihat, orang dengar. Waktu engkau berpuasa, janganlah mukamu suram, seperti orang munafik. Kenapa? Karena waktu kamu berpuasa dan mukamu suram, kan orang lihat. Terus orang tanya, apa yang terjadi kepada kamu? Kamu sakit ya? Enggak. Saya lagi puasa. Waktu engkau mengatakan saya lagi puasa, motivasinya apa? Motivasinya apa? Enggak Pak, saya cuma kasih tahu dia kok, realitanya saya sedang puasa. Benar. Tapi mungkin juga ada sisi yang lain. Bahwa engkau ingin orang tahu engkau berpuasa. Dan orang tahu engkau berpuasa, wah ini orang saleh ya. Ini orang rohani ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan juga mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Dan poin selanjutnya yang menarik di Matius 6:24. Ini kesimpulan. Tidak ada orang yang bisa melayani dua tuan. Dan seluruh perikop itu ditutup dengan Matius 6:33. Saya percaya anak sekolah minggu hafal gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Waktu engkau memberi sedekah dan
dikasih tahu tangan kiri, maksudnya orang lain tahu. Kamu melakukan sedekah dan kamu mau orang tahu. Motivasi kamu apa? Hati kamu itu apa? Waktu engkau berdoa dengan kalimat yang indah-indah dan bertele-tele, orang tahu. Kamu maunya apa? Waktu kamu berpuasa dengan muka suram dan orang tahu, kamu maunya apa? Maka Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melayani dua tuan. Tak kala orang mencoba melayani dua tuan, berarti hatinya bercabang. Berarti dia terbagi-bagi, terpecah-pecah. Dia tidak fokus. Maka Tuhan Yesus katakan, yang harusnya ada di hatimu adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kepada satu hal, jangan terpecah-pecah. Seorang filsuf Denmark bernama Søren Aby Kierkegaard itu menulis buku. Apa sih maksudnya hati yang bersih? Apa sih the purity of heart? Hati yang murni, hati yang bersih itu apa? Dia mengatakan hati yang murni, hati yang bersih itu adalah menghendaki satu saja. Menghendaki satu hal saja. Purity of heart is to will one thing. Kalau hatimu suci, ya engkau cuma inginkan satu hal. Misalnya engkau inginkan Tuhan, ya Tuhan. Engkau inginkan memberi sedekah, ya memberi sedekah. Tapi waktu engkau ingin melakukan hal yang baik untuk mendapatkan upahnya, maka engkau sudah tidak bersih hatinya. Hatimu sudah bercabang. Engkau mau melakukan yang baik dengan memberi sedekah atau melakukan aksi kasih. Tapi engkau juga mau dipuji. Engkau juga mau dilihat orang. Waktu engkau mau sesuatu dikerjakan, tapi di baliknya ada sesuatu, maka engkau sudah tidak murni hatinya. Hatimu sudah bercabang. Dan bukankah itu yang sering kita lihat di dalam kekristenan? Atau mungkin kita sendiri? Kekristenan begitu diracuni oleh hal tersebut. Kenapa menjadi Kristen? Kenapa berdoa? Kenapa beribadah? Kenapa melayani? Kenapa belajar ikut seminar dan sebagainya? Kenapa? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Tak kala kita ngambek dengan Tuhan, tak kala Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu petanda hatimu sudah pecah. Itu petanda hatimu sudah terbagi. Engkau tidak murni lagi menginginkan Tuhan, tapi engkau hanya memakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang kau mau. Kita selalu kritik golongan karismatik melakukan itu kan. Kasih perpuluhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkatnya kepadamu. Kenapa engkau kasih perpuluhan? Kan Tuhan janji akan memberkati, benar. Tapi kenapa engkau memberikan perpuluhan? Simple, karena itu kehendak Tuhan. Kenapa engkau beribadah setiap hari Minggu? Simple, karena saya ingin mencari Tuhan. Kenapa engkau melayani Tuhan dan mengorbankan banyak hal? Karena itu kehendak Tuhan. Titik. Maka waktu kita melayani, terus realita yang kita hadapi itu tidak seturut dengan apa yang kita harapkan dan inginkan, bagaimana reaksi kita? Itu menunjukkan apa yang ada di hati kita. Dan apa yang terjadi kepada Yunus? Yunus katanya hatinya terbagi. Di satu sisi dia nabi Tuhan, dia mau taat kepada Tuhan. Tapi di sisi lain dia mau agenda dia yang digenapi. Dia mau apa yang dia pikir benar, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka tak kala Tuhan itu tidak seturut dengan apa yang dia pikirkan, Tuhan juga boleh digeser. Tadi saya katakan kenapa orang menjadi ateis. Nietzsche di dalam tulisannya God is Death itu mengatakan, mungkin gak kita mendirikan makna atau nilai bagi kehidupan kita sendiri? Bisakah kita sebagai masyarakat atau secara individu membangun satu sistem yang dimana kita anggap itu bernilai, itu baik, dan itu bisa kita hidupi tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya doktrin, tanpa adanya iman? Bisa nggak? Terus Nietzsche mengatakan, jikalau bisa,
God is dead. Tuhan nggak perlu. Tapi jika nggak bisa, ya kamu butuh Tuhan. Tapi Nietzsche mengatakan, alangkah bebasnya kita. Kalau kita bisa membangun nilai kita sendiri tanpa Tuhan, berarti Tuhan nggak perlu. Dan itu sering terjadi. Kalau Tuhan tidak cocok dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, kategori-kategori saya, Tuhan pun boleh disingkirkan. Saya agak berasa lucu tapi juga miris. Waktu itu sempat ketemu sama teman-teman SMA gitu. Dari SMP, SMA, kita sama-sama di remaja, di gereja, kita melayani. Dari kelompok itu ada 2 orang yang menjadi hamba Tuhan, saya dan 1 senior saya. 1 tahun di atas saya. Dan dalam percakapan itu ada 1 teman yang iseng. Ada 1 teman, misalnya namanya A gitu ya. Terus ada teman B. Teman B berkata kepada A, kamu minta pendeta ini, pendeta C, doakan kamu aja. Terus saya kaget. Kira-kira reaksinya apa? Minta pendeta doain, baik dong. Reaksinya dia shock. Reaksinya dia bilang, jangan. Kenapa jangan? Saya takut sama doanya. Kok kamu takut sama doanya? Nanti kalau dia doakan saya, terus saya bertobat, dan saya kembali ke gereja, saya nggak bebas. Saya tidak bisa menikmati hidup saya. Waktu saya dengar kalimat itu, saya agak gusar dan bercanda bilang, emangnya kok kamu mau, Tuhan mau? Kamu takut didoakan karena kamu takut diubah Tuhan, sehingga kamu takut kamu tidak bebas lagi, tidak bisa menikmati hidupmu, dan Tuhan tidak seturut dengan apa yang kau inginkan. Saya tanya, emangnya kok kamu mau, Tuhan pasti mau. Itu manusia. Dan bisa-bisa itu juga kita. Bagian yang terakhir, dan Tuhan terus membongkar apa yang ada di isi Yunus gitu ya. Dengan melakukan apa? Hati yang terpecah-pecah, hati yang terdistorsi, hati yang tidak utuh, itu akan menghasilkan cinta yang terdistorsi. Hati yang tidak tulus, tidak murni, hati yang terpecah-pecah akan menghasilkan cinta yang terdistorsi. Dan itu yang Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakannya bagaimana? Tuhan munculkan pohon jarak. Seakan-akan Tuhan kasihan kepada Yunus yang kepanasan, terbakar, terus kasih pelindung gitu ya. Dan Yunus bersuka cita. Kenapa Yunus bersuka cita? Karena dia terhibur. Wah, Tuhan masih mencintai saya. Tuhan masih mengasihi saya dengan mengirimkan pohon jarak itu menuduh saya. Tapi benarkah Yunus itu terhibur? Maka Tuhan tes. Atas penetapan Tuhan, urat itu datang, makan habis pohon jaraknya. Atas penetapan Tuhan, angin dari timur itu yang membuat semakin panas itu datang, dan Yunus marah kepada Tuhan. Yunus marah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Yes, saya layak untuk marah sampai mati. Maka apa yang Tuhan katakan kepada Yunus? Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak ini. Engkau punya compassion sebenarnya, bahasa aslinya. Engkau punya compassion terhadap pohon jarak ini. Yang engkau tidak tumbuhkan, yang engkau tidak kerja keras, yang engkau tidak tanam, itu semuanya dari aku. Engkau bisa punya compassion terhadap ini. Apakah aku tidak berhak punya compassion terhadap orang Niniwe? Apa yang ada di cintamu, Yunus? Apa yang engkau cintai? Aku mencintai orang Niniwe yang berdosa dan mau mereka bertobat. Engkau mencintai dirimu. Engkau mencintai kenikmatanmu. Sehingga tak kala itu diambil daripadamu, engkau marah-marah. Tuhan sedang membongkar apa sebenarnya yang ada di hati Yunus. Apa sih yang dia cintai? Apa sih yang dia anggap sebagai yang paling ultimat? Tuhankah? Atau dirinya? Maka Agustinus mengatakan ada 2 bentuk cinta. Cinta
kepada Tuhan atau cinta kepada diri. Dua bentuk cinta ini akan menghasilkan dua bentuk kota. The city of God, kota Allah, atau kota bumi. Dia pakai istilah earthly city, kota di bumi ini. Maka apa yang kita cintai itu yang akan kita hasilkan. Agustinus mengatakan kalau engkau cinta kepada Tuhan dengan cinta yang suci, dengan cinta yang bahkan berani menyangkal diri, maka cinta itu akan menghasilkan city of God, kota Allah. Tapi jika engkau mencintai dirimu, bahkan menolak Tuhan, maka engkau akan menghasilkan kota bumi. Ini sangat penting. Di dalam apa yang menjadi respon manusia, cinta itu yang paling core, yang paling utama. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cintai, itu yang akan menentukan aksimu. Itu yang akan menentukan tindakanmu. Itu yang menentukan apa yang akan engkau bangun. Di dalam City of God, Agustinus terus mengatakan manusia itu berdosa. Tapi apa itu esensi dosa? Esensi dosa adalah cinta yang terdistorsi. Dosa adalah cinta yang bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi cinta yang ditujukan kepada diri sendiri. Dan itu yang dinyatakan oleh Tuhan bagi Yunus. Apakah sungguh Yunus engkau punya compassion terhadap pohon jarak ini? Atau sebenarnya engkau sedang mencintai dirimu sendiri? Karena pohon jarak ini memberikan engkau teduh. Tapi aku mencintai Niniwe dan mau mereka bertobat. Bukan untuk aku, untuk mereka. Maka dalam kisah ini, kita melihat Yunus itu ngotot Tuhan ingin menyatakan keadilannya. Tapi Tuhan ngotot mau menyatakan belas kasihannya. Kenapa? Orang bisa takut karena takut dihukum. Orang bisa takut karena takut dihakimi. Orang bisa takut melanggar lalu lintas karena takut jadi denda. Orang takut banyak hal. Kenapa dia takut? Karena dia takut konsekuensinya. Dia takut masuk penjara. Anak-anak dari kecil taat kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau tidak taat dipukul. Kalau tidak taat nanti nggak dikasih uang jajan. Kalau tidak taat nanti sekolahnya di cancel misalnya. Atau tidak mendapatkan apa yang dia mau. Kalau anak-anak hanya takut kepada orang tua. Atau taat kepada orang tua karena takut. Nanti setelah mereka besar, mereka nggak takut lagi. Mereka nggak taat lagi. Sekarang kenapa anak-anak ke gereja? Oh, karena bawa orang tua. Ujiannya nanti setelah mereka kuliah. Apakah mereka masih dengarkan? Apakah mereka masih takut? Enggak. Karena selama ini mereka takut karena takut ada konsekuensinya. Maka jika Tuhan hanya menyatakan keadilannya dengan menghukum, itu bisa membuat manusia takut. Tapi tidak mungkin bisa membuat manusia itu kagum kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa membuat manusia itu wow, takjub kepada Tuhan. Maka satu-satunya cara membuat manusia taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, bukan hanya dengan penghakiman, tapi justru dengan Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya. Waktu Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya, berbelas kasihan dan mengampuni orang berdosa dan bertobat, baru di titik itu orang bisa takjub kepada Tuhan. Orang bisa wonder kepada Tuhan. Orang bisa kagum kepada Tuhan. Dan wonder, takjub, kegaguman itulah yang membuat orang itu bisa murni mencintai Tuhan. Bukan karena takut penghakiman. Maka dalam bagian ini kita diingatkan. Tuhan di dalam bijaksananya bisa menyatakan penghakimannya. Bisa menyatakan belas kasihannya. Dan tidak harus seturut dengan apa yang kita pikirkan. Dan tidak harus seturut dengan agenda kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah
Kenapa orang datang kepada dia? Kenapa orang melayani dia? Kenapa orang berkorban bagi dia? Kenapa orang martir rela mati bagi dia? Karena cinta kepada Tuhan. Karena mereka sudah dicintai oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka tatkala kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah dicintai oleh Tuhan terlebih dahulu, maka sudah sepantasnya kita mencintai Tuhan, termasuk dengan melakukan semua yang kita lakukan. Beribadah, melayani, menginjili, berkorban, dan sebagainya. Itu ekspresi cinta kepada Tuhan. Bukan ekspresi ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan terus boleh memurnikan hati kita, motivasi kita. Sehingga dalam diri kita mempunyai cinta yang murni, yang tidak terdistorsi, yang satu hanya kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dalam kisah Yunus yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari. Bagaimana Engkau mendiagnosa hatinya, bagaimana Engkau memakai itu menjadi pelajaran bagi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami bisa mempunyai kitab Yunus. Karena Yunus sendiri yang menyaksikan kebobrokannya dia, yang menyaksikan akan kejahatan dia, yang membongkar dirinya supaya dibaca oleh orang banyak. Dan kami bersyukur Yunus boleh melakukan itu menjadi pelajaran bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan kami menjadi orang seperti yang Ki Gegak katakan, punya hati yang murni, hati yang hanya menginginkan satu hal, yaitu Engkau sendiri. Meskipun tak kala kami menghadapi realita yang tidak seturut dengan apa yang kami inginkan, meskipun kami menghadapi realita yang kami sulit terima, biar kami tetap mempunyai hati yang murni, karena Engkaulah yang paling bermakna dan paling berharga bagi kami, bukan segala sesuatu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Berkatilah jemaat-Mu di sini, dan bangkitkanlah umat-Mu di sini untuk mencintai Engkau, untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh menjadi saksi-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena kami semua telah menerima cinta yang terlebih dahulu dari Engkau, sehingga kami boleh mencintai Engkau juga. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.